job's a joke, you broke, your love life's DOA. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But Jadi alasan kenapa kelompok kami memilih Tools Assessment SLA atau Sustainable Livelihood Asset adalah karena memudahkan komunitas dalam mengenali potensi internal atau eksternal mereka seperti modal alam, fisik, manusia, sosial, dan finansial. Dan tentunya dengan Tools Assessment ini kami dapat memfasilitasi anggota komunitas untuk aktif dalam mengidentifikasi potensi dan sumber yang mereka miliki dalam proses perumusan solusi untuk permasalahan mereka sendiri. Jadi tujuan kami dalam penggunaan tools ini adalah untuk membantu komunitas merencanakan pembangunan yang berkelanjutan dan yang ada secara optimal. 'cause you're there for me too. Oke, baik Bapak Ibu RT 20. Nah, setelah kan kita melakukan MPA, kita mengetahui ya bahwa masalah utama RT ini itu apa sih? Sampah. Sampah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan SLA. Nah, Bapak Ibu sini udah tahu belum apa sih itu SLA? Apa sih? Apa? Hari SLAT apa? Saya tuh sering dengar ya, tapi nggak ngerti nih SLAT apa. Nah, kalau lihat nih bukan di 5 kotak nih kayak natural kapital, physical kapital, human kapital, social kapital, sama finansial kapital. Nah, kalau menurut saya sih itu kayak semacam aset yang kita punya nih Bu selama ini kayak gitu. Benar nggak sih Pak Iki kayak gitu? Itu nggak sih Pak yang modal-modal itu loh, kayak modal fisik, sosial, alam, apalagi sih? Finansial. Ya pokoknya teh sesuatu yang bisa jadi kita manfaatin buat jadi solusi permasalahan RW kita gitu gini. Oh, yang bisa buat mengatasi masalah. Iya, gitu. Ya. Sebenarnya sih saya juga nggak paham ya SLA itu apa. Jadi tadi biar suasananya rame, saya ikut ngetep deh saya jelasin SLA itu apa. Padahal saya nggak paham. Oke, kita langsung aja ya masuk ke yang pertama yaitu natural capital. Nah, menurut Bapak Ibu atau teteh-teteh apa sih itu natural capital? Ada yang tahu nggak? Natural kan dari kata ini. Iya betul, aset mah udah pasti ya. Oh, alam. Betul. Jadi natural capital aset alam. Nah, di RT, nah betul di RT ini aset alamnya ada apa aja sih? Bapak Ibu Kayak ini masuk nggak teh? yang kayak apa? Yang buruan saya. Nah, betul sekali. itu masuk ke natural ya? Boleh, iya natural. Oh. Kita tulis berarti ya yang pertama di sini ada Buruan buruan sae. sae. Ya ibu-ibu sok apalagi cik selain buruan sae? Itu tadi ada juga kayaknya di kita tuh ada sungai sama curug sih. Oh, yang di atas ya, Ya Pak. benar yang bisa dipakai gitu Bu, bisa dikelola buat jadi tempat wisata. Sungai dan curug ya. Iya. Iya. Bisa dimanfaatin nggak buat masalah prioritas masalah kita yang sampah rumah tangga? Coba buat apa sungai sama curug? Bisa sih Bu, jadi nanti kalau misalkan di curugnya kita buat kayak kerajinan-kerajinan itu nanti kita dekor lah supaya curugnya bisa menarik perhatian dari wisatawan. Jadi hasil sampahnya dijual di curug. Ya boleh. Oke, kita masukin ya. Oke, 2 berarti curug ya, curug. Oke, siap 2 curug. Oke, mantap. Oke, terus ada apa lagi kira-kira selain curug? Itu ada lahan kosong nih, lahan kosong di kita juga belum masukin itu. Oh, yang Lahan 05 tuh Pak. Itu tuh yang sambil rumah saya Pak. Oh, itu bukan jalan Bapak. Oh iya, itu kan tapi lahan kosong. Oh, gimana? Ini Bapak buat masyarakat Betul kan. sekali. Oh, Nah, itu berarti Bisa digunain buat di apa masyarakat. dinasihatkan. Betul. Oh, Setengahnya kan bisa dimanfaatkan terlebih iya. dahulu. Oh iya, boleh. Lahan kosongnya nganggur Iya, kan. di sini jangan ditaruh aja Ya, ya, ya. boleh. Bener. Biasa di situ biasanya. Mantap. kosong. Lahan kosong masuk, Kosong, betul. Neng. Siap. Oke, Neng. Kalau udah mah kita langsung aja kali ya biar mempersingkat. Iya, gimana?
yang namanya natural capital tuh asalkan dia bisa dimanfaatkan bersama itu bisa Betul, aset alam yang bisa dimanfaatkan bersama dan menyelesaikan prioritas masalah kita. Oke, lanjut ya ke yang kedua. Kalau dilihat-lihat mah ya seru banget. Ini kayak main timpal-timpalan kayak gitu. Kayak acara-acara di TV loh, kayak yang MasterChef itu. Oke, Bapak, Ibu, dan Teteh ya. Kita langsung aja masuk yang kedua, yaitu physical capital. Nah, apa sih physical capital itu? Oke, langsung aja ya, biar gak lama. Jadi, physical capital itu terdiri dari 2 kelompok. Ibu, Bapak, dan Teteh. Yang pertama ada bangunan, yang kedua ada bangunan tuh misalnya contohnya kayak sekolah, terus apalagi ya kayak posyandu dan lain sebagainya. Baik, masuk gak? Masuk, betul, bisa, iya. Masjid masuk, bisa, betul. Yes. Tapi kalau di sini mah yang bisa dimanfaatkan atau yang bisa mengakses kita kan tadi. Kira-kira apa sob? Balai RW mah, ya, balai RW lah. Aja ya, ini lah. Buat apa nih? Kira-kira balai RW? Untuk kayaknya kita bicara kemanfaatan ini cari jalan keluar seperti apa sih? Pengolahan sampah. Oke, ada apa lagi sob selain balai RW? Apalagi Bu, sekolah juga bisa nih. Sekolah? Sekolah kan kayak buat konsentrasi ke anak-anak. Ada pemilihan daerah, pemilihan sampah. Depannya kayak gitu loh Pak, Bu. Kalau boleh tahu emang ada berapa? Oh, di sini ada TK ada, SD ada, SMP ada, SMA ada. Berarti Empat lah kayaknya. Ya, paling 4 soalnya satu-satu ada. ya, selamat malam. Alhamdulillah mah daerah kita mah Ya. sejahtera. Ya, kebetulan pendirinya di mana tuh? Ya. Kalau ini TPS, ada di sini. TPS nggak ada Pak. TPS, kita katanya pakai ruang kosong punya Bapak Pis. Baru mau dibentuk. Iya. Baru masuk ke sini. Belum. Pelajaran tangan. Tapi itu kayaknya ada ribut sih, kalau nggak kasih tahu lahan kosong sih Pak. Tanuhan Bapak. Ya ntar ribut sama warga sekitar karena sebab Ya, dan nanti dikondisikan kembali lah, dong kan sebanyak. Bagus gimana ya? Ayo lah Bapak kenal. Oke, mantap. Kita ada lagi nggak kira-kira Bapak? Nah, Posyandu bisa bagus posyandu buat apa posyandu buat apa dulu? buat edukasi ibu-ibu tentang ini sampah rumah tangga. Ya, karena ini sampahnya rumah tangga ya. Itu biasanya kalau saya ini sama geng PKK saya tuh kumpulnya di posyandu pas lagi imunisasi anak-anak gitu. Oh, berarti masuk. Pantas saya sering lihat sampah di posyandu. Bukan Sampah sampah ibu. saya ya itu Oh, mah. bukan. Oke. Saya mah kumpul manual. Udah berarti ya masukin posyandu ada lagi nggak sob? Bapak, Kalau lapangan masuk berarti. Bapak kan sudah. mana terlalu Oh. kayaknya sih udah sih tapi udah itu aja kan. Ya udah. Target aku sebenarnya cuma satu sih. Mereka itu paham, tapi masyarakat di sana ternyata lebih dari dugaan aku. Mereka semua aktif banget. Gila, si Neng itu cuma ngangguk-ngangguk doang. Malah kita yang jelasin. Bangga gua. Oke, berarti udah ya. Tadi physical capitalnya ada 3. Kita lanjut langsung aja ke human capital. Apa Cik? Dan katanya juga Itu yang Manusia. manusia ya. Atau itu geng saya. bisa jadi PKK. bisa jadi. Jadi intinya mah human capital teh manusia atau kita ya manusianya yang punya kemampuan buat manfaatin teknologi atau yang punya pengetahuan
melatih yang lain atau mengedukasi yang lain itu di PKK. Masuk itu Bu. iya. Satu. Masuk. Boleh Yang percaya. kayak ngolah yang gitu mabuk. ibu-ibu PKK Jangan berarti ya. mengolah sampah. Oke. Kalau Karang Taruna masuk gak teh? Oh masuk itu juga. Bisa Karang Taruna, tapi biasanya Karang Taruna kan buat 17-an doang. Tapi Tapi bisa ya. Bisa jadi sumber juga Ya, Kak yang tapi selama pada ini bantuin. Anda di Karang Taruna bagaimana? Adakah ikut-ikut kegiatan? Tapi kan tak bisa Pak, kita kan butuh anak muda gitu Pak. untuk menggerakkan Iya, biar ada regenerasi. Memangnya Bapak mau sendirian, Pak? Oke, saya setuju Karang Taruna asal diolah kembali untuk kepengurusannya. Iya betul, Bapak aktif kan? Ini nih. Insya Allah. Anak saya juga yang paling gede di Jakarta. Umur berapa Teteh? Sekarang itu umur 18. Oh, bisa nanti sama anak saya? Coba. Anak saya kan cowok, anak bapak juga. Oke, udah berarti ya 3 aja ibu-ibu udah aktif semuanya juga ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke sosial capital. Apa sih sosial capital itu? Sosial, nah dari katanya juga ya. Apa sok? Yang ada interaksi sosialnya. Betul, iya kayak kegiatan-kegiatan sosial yang kira-kira bermanfaat deh buat kita. Wah, arisan, boleh. Sama itu udah paling hal yang aduh di kita mah udah arisan setiap bulan ada. Oh Iya, iya, kayak hari ini saya nih sama istri-istri. udah rutin ya, mana Istri saya aduh ngabisin uang saya mulu buat arisan ini. Iya, kan kita pamer, Pak. Ayo Ayo kemarin yang terakhir dapat arisan siapa? Ini. Makanya kemarin beli Pajero. Iya. Arisan kita mah nggak main-main. Lanjut nih. Oke, yang kedua apa kira-kira? Pengajian masuk nggak sih? Pengajian boleh iya kegiatan sama apa? Kan tadi katanya yang kumpul-kumpulan yang bisa dimanfaatkan untuk menyambung solidaritas kita. Tapi kan yang ngaji isinya, Pak. Ya, tapi kan Nah, itu juga solidaritas, bondingan di juga. dalamnya bisa sepakat tulis nih. Oke, boleh deh. Lanjut Pak Bangkit. Pengajian. Lagi Pak Bangkit. Mbak, Teteh kalau pelatihan pengolahan sampah itu bisa nggak? Ah. Itu yang kita butuhkan. Emang itu biasanya kapan sih Bu? Betul. Kan pernah ya Bu di kita. Kok saya ketua RW nggak tahu ada. Nah, kemarin Karang Taruna ngikut PPL. Oh. Dari PPL nanyain. Dari Baru PPL. pertama kali ya PPL. Iya betul baru kemarin Baru aja sekali Bang sih, Dut, Teh, kan tapi mungkin udah bisa bakal meneliti berkelanjutan aja. nih, Siap, insya Allah nih. Kok saya nggak dikasih tahu sih Bu? Bapak kan waktu itu lagi umroh. Iya bapak umroh. Oh iya. Kita kebanjiran bapak umroh. Aduh, kayak di Aceh tuh. Oke, kira-kira apa lagi atau udah aja? Atau relasi warga dengan komunitas-komunitas bisa Neneng? Karena itu lumayan kuat juga nih di sini Oh. karena di daerah Solid ya. kita terkenal pisan pokoknya nama kompakannya. Ah betul. Oke, misalnya nih komunitas apa? Bapak boleh tahu? Ini Mas. Berarti ini pengolahan sampah ya Mas? Iya. Itu masuk pelatihan berarti Pak. Kan udah di sini pelatihan pengolahan Oh. sampah PPL ya, kayak Pak. langsung Yupen sama itu ya. Oh. Iya udah. Berarti udah tuh kan? Udah, oh ya. Tiga doang nanti. aja. Berarti langsung aja ya lanjut. Langsung lanjut. Asli ini bagian yang paling rame banget, seru banget karena semua orang punya pendapat gitu loh, kayak saling mengutarakan pendapat ini rame banget sih. Lanjut. Yang terakhir yaitu ada finansial kapital. Nah, dari katanya juga finansial ya ibu-ibu. Berarti betul Teteh, aduh pintar sekali gitu. Ini berarti adalah aset keuangan. Kira-kira di RT ini aset keuangan ada apa aja sih? Ya pasti si pertama itu kas dari RW. RW. Oh iya, RW. kas, betul sekali itu Pas masuknya. RW RT. Ya, yang bisa dimanfaatkan kas Jadi itu bisa RT. jadi kas apa? Modal. Iya, modal ya. Kan darurat. Modal utama Modal RT ini utama. betul sekali ya. Itu RW RT bukan kas RW. RW RW, Bu. betul. RW, Bu. Oh, yang juga Kita iya Bapak siap. RW. Saya RW soalnya di sini banyak teh. Siap. Nah boleh RT boleh. Iya, ada dua-duanya Mas. Iya, iya. Apa nanti Nah, soal itu, itu kan ada perusahaannya di sini. Iya, Teh. iya. Dia suka ngasih kayak dana bantuan. Kayak CSR. CSR. Apa tuh CSR Bu? Apa Bu? CSR Bu? Oh, Jadi pokoknya CSR kali ya?
yang suka ngasih bantuan gitu. dari itu apa Dia ada CSR berarti ya. Oh iya, oke Bu. pasti tiap ada acara gitu dia ngasih. Nah, terus Terus modal berarti ya ya. itu kan kalau 17-an kalau kita mau ngadain tuh suka ngasih tuh kalau kita kan asalan ngasih proposal ke sana teh. Terus ada operasi merah putih juga baru nih di Itu kita baru nih. teh Oke, mantap. Biasa itu proyekan pemerintah teh. Masuk kita itu kan. Bapaknya luar biasa, ini pengelola. pengelola koperasi merah Salah sih kecil kita. Oh itu operasi merah putih teh masukin tuh kan finansial. Ayo ini. Kasih Iya, ya. iya, iya. Iya teh. baru sih itu di sini Ada banget. baru biasa Siapa Ayo, yang baru semua. Pak RW, saya malah tadi kan saya bilang Pak RW Saya kan soalnya sekaligus baru belum dibentuk lagi strukturnya deh Pak RW tadi sangat saya handle dulu semua Iya, sendiri. Pak RW di sini lah. Superman lah Ya pokoknya mah di sini mah kira rame ya, ini anak titisan ini. Makanya kita kan hargai teteh ada kasih. Iya, mantap. Udah ada lagi nggak kira-kira? Ini kalau dari donasi warga tuh bisa nggak sih? Bisa. Apa itu masuk bayar kalau donasi? Kayak kadang Taduna kalau mau ada kegiatan kan itu sumbangan dulu ke kita. Iya sih, Bisa juga itu. Tapi itu kan kayaknya masuk nggak ya? ayo masuk ke KSRT gak sih Iya, masuknya ke ada katanya minta ke RT iya biasanya saya selalu disuruh buat proposal sama Pak RT sama Pak RW Jadi masuknya ke sini ya. Jadi Jadi ini pas aja. Oh, ya udah, udah. udah ganti nih Oke, mantap berarti ya. Oke. Apalagi nih? Apalagi udah berarti. Aduh. udah untuk ini SLAT ini berarti ya Neng ya Iya betul, SLAT 5 aset dari natural, fisikal, human, sosial, sama finansial. Nah kita ini udah ya, semuanya udah kita analisis apa aja. Jadi ya mungkin segini aja dari saya mah. tiga Aku sebagai Peksos sendiri, gimana ya, baru kali ini sih lihat warga yang seaktif itu gitu loh. Sehingga aku tuh tinggal ngarahin aja, nggak usah aku yang terlalu dominan. Pokoknya mantap, keren banget warganya, sumpah. Bapak-bapak setelah kita menganalisis 5 aset ini dari natural, fisikal, kira-kira sih dari kita dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga sampai rumah tangga kita ada. Nah ini dari bapak aktivis lingkungan kita, kira-kira apa sih? Ya karena saya aktivis dan juga selaku pengelola dari PPL mungkin bisa dikaitkan tadi kan sampahnya paling ada sama rumah tangga. Jadi kita bisa nonton deh. Nah, ini sekali bisa ya. Pak RW juga ada. Sudah bisa itu juga masih kali kalau kita buat itu bisa lagi buat kali kita mau ada kan di dalam kali kalau ada tangga betul banget jadi tidak ada peran dari lagi kan waktu masih sampai kakak kan dia membantu itu buat volunteer ya kan iya sampai nggak sama iya kita tahu itu bisa dan itu ya branding ya lapangan jadi karena ada banyak musim kayak sebelum lah kita mau dikali evaluasi dulu aku punya kita belajar dulu cara bekerja tapi jangan kalau apa kalau di kali itu kita Berarti mungkin kesimpulannya langsung aja yang itu dari masalah tadi yang sama rumah tangga bakal melakukan apa? Nah dari natural habitat ada manfaatkan ini buat saya. di sana mau bisa buat kamu tuh bisa pakai beda di Curug juga itu bisa kan mau jadi budidaya di sana buat jualannya ya tadi jangan buat ya Terus berarti dari investasi baru itu yang bakal kita manfaatkan buat warganya ada ya PPL oh iya iya dari PPL buat branding BPKK buat branding kalau bangunannya buat nah mudah-mudahan mungkin ya dari sini kayak kalau buat tempat kita aplikasi kalau kembali standar terkenal baru kemarin kita cek arah punya atau uang air sampah yang bulannya alokasikan ke Mas Bor gimana? bisa ribut sih pak di masalah semuanya ini bisa dimanfaatkan bisa banget dari luar negeri oh dan ini mungkin pelatihannya kita bisa manfaatin nggak ya Semua itu bisa. kita sekarang di tempatnya balai RW balai RW itu bisa menampung yang kurang lebih 150 ribu ini kan tuh PD pas 150 bisa lebih kan? bisa sekian tahunannya oke nanti itu aja ya bapak ibu kita akan menjalankan Oke, mungkin sekian ya dari saya, ibu-ibu, bapak-bapak, dan teteh-teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama makasih juga ya bapak, ibu, teteh. Iya, amin. Hati-hati ya di jalannya bapak-bapak, ibu-ibu, teteh-teteh. Oh iya, tuh betul. Iya ya. Yang penting kita ngejalaninnya kompak gitu loh. Magot, gaskeun. Oke teman-teman, jadi tadi setelah take video, kira-kira apa nih pembelajaran yang udah kita dapetin? yang pertama nih kak dari pesan pertama dari simulasi ini adalah warga dapat untuk memahami adanya kondisi komunitas secara nyata lalu adanya visualisasi dan juga alat peraga yang diberikan secara sederhana lalu yang kedua warga juga dapat berpartisipasi kreatif untuk dapat saling menjelaskan terkait masalah ataupun sumber daya maupun potensi yang ada. Nah yang terakhir nih kak bukan potensi sih lebih ke arahnya selain itu SLA juga dapat membantu
untuk masyarakat dapat menemukan prioritas utama dari permasalahan, potensi, serta juga sumber daya yang ada di komunitas tersebut. Nah, bukan hanya asumsi aja nih dari seorang pekerja sosial ataupun sebagai seorang kita yang datang ke sana. Nah, betul banget tuh yang kata Bagus. Ada juga SLA ini tuh mudah sekali untuk dipakai masyarakat gitu, mau itu dengan itu pun tanpa peksos ya, karena tadi kita juga sudah laksanakan itu mudah sekali. Dan manfaatnya pun banyak gitu, selain tadi mendorong partisipasi, ini pun bisa membuat masyarakat tuh lebih mengenal aset-aset yang ada di lingkungan mereka yang mungkin sering dilupakan ya, padahal itu adalah aset yang bisa mereka gunakan ketika ada masalah di masyarakat itu. Betul? Dan selain itu juga selanjutnya itu ada keterbatasan dalam pelaksanaan SLA ini. Seperti yang kita ketahui bersama juga, dalam pelaksanaan SLA ini tuh memang benar-benar butuh waktu yang cukup panjang gitu untuk si warganya itu sendiri, yang dimana kita sebagai peksos ataupun sebagai pelaku yang melaksanakan SLA ini harus mengedukasi ataupun memberi informasi kepada warga tersebut bagaimana sih konsep dari si SLA ini. Namun terkadang dalam pelaksananya itu, dalam pemberian informasinya itu memang terkadang butuh waktu yang lama karena sulitnya pemahaman dari warga itu sendiri. Lalu selain itu juga di dalam pelaksanaan SLA ini juga warga tuh masih sulit membedakan antara bedanya aset dan juga akses. Mungkin seperti itu selanjutnya. Oke, mungkin yang terakhir ini ada beberapa hal nih yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan yang pertama tentunya kita harus menggunakan bahasa yang sederhana ya kan, biar masyarakat itu mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Nah yang kedua tentunya kita sebagai peksos tidak boleh terlalu dominan, jadi yang harus aktif berbicara itu masyarakat yang bukan kita ya. Dan mungkin yang terakhir si SLA ini hasilnya harus ditindaklanjuti, harus ada aksi dari kita, bukan cuman ya udah gitu udah SLA udah aja kita nggak menindaklanjuti masalahnya begitu. Mungkin itu refleksi dari kelompok kami tentang menggunakan SLA dalam social media. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.